Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 12 MIA, dimanapun Ananda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah kita semuanya ya nak. Amin ya robbal alamin. Baik anak ibu, materi kita masih di bab 2 tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia yang kita pelajari saat ini ya kan. Kemarin kita belajar sel volta ya, bagaimana prosesnya, bagaimana menentukan potensial elektroda suatu sel atau reaksi redoks ya kan, bagaimana notasi selnya. Nah, setelah kita sampai ke deret volta ya kan. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, tentunya kita mau tahu ya apa kegunaan atau aplikasi sel volta atau sel galvani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwasannya sel elektrolisis itu kan ada dua, sel elektrokimia kan ada dua maksud ibu ya, ada dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta ini terjadi perubahan. Apa yang berubah ibu? Yang berubah adalah terjadinya perubahan reaksi kimia menghasilkan energi listrik ya, atau adanya energi listrik itu dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Nah, aplikasi sel volta atau sel galvani dalam kehidupan sehari-hari ya, yang paling banyak kita gunakan itu adalah penggunaan baterai. Nah, baterai sendiri kita kenal banyak jenisnya, iya kan? Kemudian banyak digunakan dalam peralatan elektronik. Misalnya pada laptop, tablet, handphone, ya kan? Kemudian pada radio, kalkulator, televisi, lampu senter, jam dinding, kendaraan bermotor, dan lainnya. Jadi begitu banyak kegunaan baterai dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam barang elektronik yang kita gunakan. Nah, anak ibu, aplikasi dari sel volta yang pertama ada namanya sel kering. Sel kering ini kita sebut dengan baterai atau baterai biasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baterai biasa atau sel kering ini pertama kali dipatenkan oleh George Lecarch pada 1866 Masehi ya. Nah, baterai terdiri atas selongsong seng yang berfungsi sebagai anoda dan batang karbon inert atau batang karbon yang tidak reaktif yang berfungsi sebagai katoda. Batang karbon sendiri itu dikelilingi oleh pasta campuran MnO2 dan serbuk karbon. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah elektrolit yang berbentuk pasta, terdiri atas campuran NH4Cl dan ZnCl2. Nah, sel kering ini sebenarnya tidak sama sekali kering ya, namun istilahnya sel kering. Kenapa? Karena sebenarnya larutan elektrolitnya berbentuk pasta, bukan cairan. Nah, itulah makanya disebut sel kering ya, karena elektrolitnya berbentuk pasta. Nah, kemudian anak ibu, di sini ada jabaran ya, potensial yang dihasilkan kurang lebih 1,5 volt. Keuntungannya apa? Harganya lebih murah ya kan, dan biasanya tidak terjadi kebocoran. Kemudian kelemahannya tidak dapat diisi ulang. Jadi baterai itu tidak dapat diisi kembali ya, gitu selesai kita pakai sudah, kita tidak bisa mengisi ulangnya. Kemudian baterai kering atau baterai biasa ini juga dikenal sebagai baterai alkali atau sel kering alkali. Nah, potensial selnya hampir sama ya. Kemudian waktu hidupnya lebih lama ya, daya tahannya lebih lama, dan menghantarkan arus yang lebih tinggi daripada sel seng karbon, daripada sel
seng karbon ya. Nah, jadi sebenarnya ini baterai alkali ini adalah baterai biasa yang dimodifikasi ya. Perbedaannya terletak pada jenis elektrolitnya. Jadi kalau pada baterai alkali, elektrolitnya berupa basa KOH atau NaOH ya kan. Kemudian senyawa inilah yang berfungsi menggantikan NH4Cl. NH4Cl kan sifatnya asam ya, sementara KOH, NaOH tadi merupakan basa. Nah, gitu. Jadi pada baterai alkali atau sel kering alkali ini, seng berfungsi sebagai anoda, sedangkan katodanya adalah MnO2. Jadi anodanya adalah seng dan katodanya adalah MnO2. Gitu ya. Reaksi yang berlangsung pada elektroda baterai alkali ini sama dengan reaksi yang berlangsung yang terjadi pada baterai biasa, yaitu oksidasi seng dan reduksi MnO2. Gitu ya. Kemudian baterai alkali ini menghasilkan daya 2 kali lebih besar daripada baterai biasa. Walaupun potensial selnya sama, yaitu 1,5 volt. Kemudian selain itu baterai alkali juga menghasilkan arus dan tegangan yang lebih stabil karena gerakan ion-ion dalam elektrolit basa berlangsung lebih efisien. Nah, begitulah keterangan singkat ya mengenai baterai alkali atau sel kering atau baterai biasa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada namanya sel nikat atau kadmium ya. Oke, sel nikat atau kadmium. Sel nikat atau kadmium ini, nikel kadmium ini dapat diisi ulang atau recharge, dapat diisi ulang. Kemudian menghasilkan potensial kurang lebih 1,4 volt. Gitu ya. Kemudian dapat digunakan untuk baterai alat elektronik. Nah, sel nikat ini jenis ini tidak menggunakan anoda seng. Anoda yang digunakan adalah kadmium, sedangkan katodanya adalah nikel. Jadi nikat itu nikel kadmium ya kan. Katodanya adalah nikel, anodanya adalah kadmium. Nah, baterai ini tadi kan bisa diisi ulang ya, seperti aki. Elektrolit yang digunakan dalam baterai ini adalah KOH yang dapat diisi ulang atau disetrum seperti aki, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya baterai merkurium. Baterai merkurium. Nah, baterai merkurium ini memiliki potensial yang dihasilkan sebesar kurang lebih 1,35 volt. Keuntungannya potensial yang dihasilkan mendekati konstan. Ini namanya baterai merkurium ya. Biasanya baterai merkurium ini digunakan pada jam tangan, alat bantu pernapasan, atau alat-alat lain yang memerlukan baterai dengan ukuran yang kecil, ya kan? Nah, potensial sel yang dihasilkannya pun kecil ya, 1,3 volt. Itu ya. Itu baterai merkurium. Yang keempat, baterai peroksida. Potensial yang dihasilkan kurang lebih 1,54 volt ya. Peroksida. Bentuk dari baterai peroksida ini juga sangat kecil. Biasanya digunakan untuk arloji, kalkulator, atau alat elektronik. Kemudian baterai peroksida ini katodanya adalah peroksida, ya kan? Atau Ag2O katodanya. Kemudian anodanya adalah seng atau Zn. Kemudian elektrolit yang digunakan di dalam baterai peroksida adalah elektrolit KOH yang berbentuk pasta, gitu ya. Selanjutnya, Ibu, yang kelima ada namanya baterai litium.
Nah, baterai litium. Kita perhatikan ya, baterai litium ini. Baterai litium ini dapat diisi ulang, ringan, dan menghasilkan potensial yang cukup besar ya. Kalau tadi hanya 1,5 volt, ini sampai sekitar 3 volt. Sehingga baterai litium ini banyak digunakan dalam handphone, laptop, dan kamera digital. Ananda, kalau kita perhatikan HP model zaman dulu yang baterainya terpisah ya, sama seperti laptop, bukan baterai tanam namanya ya. Kalau sekarang banyak baterai tanam kan, itu kalau kita ambil baterainya, dibuka HP-nya atau laptopnya, diambil baterai, nanti ada kelihatan Li kodenya kan. Nah, lithium baterai. Nah, jadi pada laptop, handphone, dan kamera digital, baterai yang digunakan adalah jenis baterai lithium ya anak ibu. Kemudian ada namanya sel bahan bakar. Sel bahan bakar ya, ini tidak perlu mengganti elektrodanya seperti baterai yang lain, dan bahan bakar dapat dimasukkan secara kontinu untuk menghasilkan tenaga. Kelemahannya biaya tinggi dan ukurannya sangat besar. Namanya pun sel bahan bakar ya. Kemudian, nah yang terakhir nih, ada namanya sel aki. Nah, sel aki atau biasa kita kenal namanya tulisannya aku ya, akumulator ya. Untuk kendaraan bermotor ini biasanya sel aki ya. Nah, sel aki ini bisa diisi ulang, rechargeable ya, sel sekunder dia bisa diisi ulang. Kemudian potensial yang dihasilkan pada tiap sel itu kurang lebih 2 volt. Yang berfungsi sebagai anoda adalah Pb dan katoda adalah PbO2. Kemudian larutan elektrolit yang digunakan di dalam sel aki itu adalah larutan asam sulfat atau H2SO4. Nah, jadi aki ini merupakan salah satu jenis sel volta yang sangat penting yang digunakan sebagai sumber energi listrik untuk menghidupkan mesin kendaraan bermotor, ya, untuk menghidupkan mesin kendaraan bermotor. Nah, aki terdiri atas 6 sel yang disusun seri. Setiap sel memiliki potensial 2. Jadi potensial yang dihasilkan oleh satu sel tadi 2 volt ya kan, sementara aki punya 6 sel sehingga dia bisa menghasilkan 12 volt ya, 12 volt potensial yang dihasilkan oleh satu rangkaian aki ya. Aki disebut juga sel timbal atau sel Pb. Nah, disebut juga sel timbal atau sel Pb karena Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katodanya ya. Jadi komponen utamanya itu adalah Pb sehingga disebut dengan sel Pb. Nah, seperti baterai pada nikat tadi ya, nikel kadmium, sel aki ini juga bisa diisi ulang nah atau disetrum dengan arus listrik sehingga digolongkan ke dalam sel sekunder ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai sel sekunder? Karena dia bisa diisi ulang dengan arus listrik ya, disetrum namanya. Adapun ketiga sel baterai yang sudah ibu jelaskan sebelumnya ya, ada sel biasa, baterai alkali, baterai biasa, dan baterai peroksida, itu namanya sel primer ya, karena tidak bisa diisi ulang ya. Nah, jadi yang tidak bisa diisi ulang itu namanya sel primer. Kemudian kalau yang bisa diisi ulang itu namanya sel sekunder. Nah, itu kalau mungkin Anda belum mengalami ya, tapi Ibu sudah mengalami ketika waktu SD tahun 1996 gitu ya. Dari 92 sampai 98 lah Ibu SD. Nah, jadi ketika itu listrik belum memadai di desa-desa. Jadi kalau menonton TV, TV-nya hitam putih dan tidak pakai listrik tapi pakai aki. Jadi ketika akinya masih penuh bisa digunakan. Ketika akinya sudah habis, maka dia akan dibawa ke kecamatan gitu ya, atau ke kota lah kita bilang, untuk diisi akinya supaya bisa digunakan kembali.
Nanti setelah diisi baru bisa digunakan kembali ya. Jadi kalau TV-nya nggak hidup atau hidupnya agak-agak payah gitu ya, berarti akinya sudah mulai habis. Demikian anak ibu, kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak ya. Baterai dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan. Semoga Ananda bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.